Seusai meeting, Aurel, seorang wanita mencegah langkah Aurel yang baru saja akan masuk ke ruang kerjanya. Tante, ternyata yang datang adalah Bu Windy. Dia sengaja datang untuk bertemu dengan ponakannya. Rel, udah meetingnya? Bu Windy mendekat dan langsung bertanya. Kini tubuh Aurel membalik 90 derajat. Udah, tante ada perlu sama aku? Tanya Aurel. Kini ia membawa langkah tantenya untuk duduk di sofa depan ruang kerja Aurel. Duduk, Tan. Aurel menepuk sofa empuk mempersilahkan Bu Windy untuk duduk di sampingnya. Ada apa, Tante? Tanya Aurel. Rel, gini, Tante sama Om butuh suntikan dana buat perusahaan Tante di luar negeri. Gak banyak kok, ujar Bu Windy dengan nada santai. Langsung ke poin inti. Aurel mengernyitkan kening. Lalu ia manggut-manggut. Berapa memangnya, Tante? Tanya Aurel. 5, Bu Windy menjawab. 5 juta, 50 juta. Tanya Aurel kembali. Padahal ia sudah tahu kalau tantenya itu sudah bangkrut. Alasan yang dilontarkan oleh Bu Windy sama sekali tak membuat Aurel iba. Bu Windy tersenyum. Kamu bercanda, Rel. Mana ada suntik dana 5 juta atau 50 juta, Rel? Ah, kamu. Bu Windy malah terkekeh. Lalu berapa, Tan? Kembali Aurel masih penasaran. Logatnya sudah tak enak. Dan Aurel sudah menyadari itu. 5M. Aurel kaget. Maksudnya? Kedua bola matanya terbelak kaget. Ya, 5 miliar, Rel. Makin kaget lagi. 5 miliar? Alis Aurel sontak bertaut. Bu Windy manggut-manggut dengan santai. Dasar tidak tahu malu. Kok kaget gitu? 5M itu gak seberapa dari aset kamu loh, Rel. Kita kan keluarga. Bu Windy dengan kalemnya merayu. Padahal di dalam benak Aurel pikirannya sudah traveling kemana-mana. Dan ujung-ujungnya memang untuk menipu. Aurel terkekeh sinis. Maaf, Tante. Bukannya perusahaan Tante besar sekali. Banyak cabangnya bukan? Tangan Bu Windy menggerayam pada lengan Aurel. Rel, bisnis itu ada pasang surutnya. Dan saat ini perusahaan Tante lagi kolaps, Rel. Untung saja gak sampai triliunan. Ada investor yang tiba-tiba tarik sahamnya. Sedangkan uang kami kan sedang bergerak, Rel. Loh, kok bisa tiba-tiba saham ditarik? Apa ada masalah dengan perusahaan Tante? Bu Windy agak bingung. Bukan, nggak ada masalah. Hanya investor itu ditarik oleh perusahaan lain. Ya, semacam menghasut lah. Dengan susah payah Bu Windy menjelaskan lagi. Tante gak bohong, kata Aurel. Enggak lah, masa iya Tante bohong sih, Rel? Aurel mencoba atur napas. Tapi, maaf, Tante, Aurel gak bisa bantu. Perusahaan sedang ada proyek besar. Tante tahu kan, Aurel sedang membangun hotel di area wisata. Aurel menjelaskan kembali supaya tantenya mengerti. Rel, 5 miliar itu gak banyak kalau dibanding aset kamu. Apalagi perusahaan ini kan milik almarhum kakek Tante juga. Jadi Tante ada hak dong kalau mau pinjam uang. Bu Windy mulai sinis. Bukan soal hak, Tan, tapi ini soal kondisi keuangan. Uang perusahaan sedang terpakai untuk bangun hotel kembali. Jadi kalau segitu gak ada. Aurel menjelaskan kembali dengan nada pelan. Lalu kamu adanya berapa? Bu Windy menyelidik. Logatnya sinis sambil terus menahan emosi. Di bawah 100 juta paling. What? Kalau 100 juta, harga mobil Tante yang di Indo saja harganya 2 miliar, Rel. Kamu ini ngelawak. Mana ada suntik dana cuma di bawah 100 juta. Perusahaan Tante itu besar. Dan 5M ini buat perusahaan Tante cuma kotoran kukunya saja. Gak terlalu besar. Bu Windy dengan lihai bicara, tanpa ada rasa malu dan curiga kalau Aurel sudah mengetahui soal keberangkutannya. Loh, kalau cuma sekotoran kuku saja, berarti Tante bisa pakai yang segede kukunya saja dong, Tan. Aurel memberi masukan.
Rel, kalau ada, tante gak bakalan pinjam sama kamu. Kamu ini gimana sih? Bu Windy mulai terselimuti rasa kesal. Nah, itu dia tante. Perusahaan juga sedang limit karena uangnya sedang dipakai. Jadi maaf, Aurel gak bisa bantu. Rel, tante akan balikan secepatnya. Tante janji. Paling dalam kurun waktu 1 bulan. Kembali Bu Windy merayu. Kalau gitu, kenapa tante gak jual dulu saja mobil milik tante? Kalau 5 miliar, mobil tante juga pasti nominalnya lebih dari itu. Di Kanada masih banyak mobil kan, Tan? Aurel masih terus memberi ide yang membuat tantenya akan mati kutu. Rel, jual mobil itu gak segampang membelinya. Lama. Kalau pinjamkan tinggal transfer saja, beres. Lagian, kamu kok pelit, persis kayak mama aku. Bu Windy sangkut pautkan sifat Aurel dengan ibunya. Loh, kok tante bilangnya kayak gitu? Ya kalau tak ada segitu, mau gimana lagi, tante? Aurel kesal. Dan kini ia malah tahu kalau hubungan tante dan ibunya itu tidak baik. Nampak dari apa yang Bu Windy katakan. Iya, dulu saat perusahaan papa sama mama kamu kolaps, tante sama om suka siap bantu kok. Bahkan bukan cuma miliaran, tapi triliunan. Lantas kalimat yang dikeluarkan Bu Windy membuat Aurel makin geram saja. Apalagi ia ingin segera jebloskan wanita di hadapannya itu ke dalam jeruji besi. Aurel gak tahu, tante. Dan kalau memang begitu, kenapa tante gak balik saat mama aku meninggal dunia? Tante juga gak hubungi kami. Sekarang, datang-datang sikap tante jadi makin mencurigakan. Aurel sudah tak tahan lagi. Emosi yang sejak tadi menggebu-gebu ingin segera ia luapkan. Bu Windy sedikit gelagapan. Ya, menurut kamu dari Kanada ke Indo itu bisa dalam waktu 1 jam? Enggak lah, maka dari itu percuma tante datang. Toh mama kamu udah dikuburkan, jelas Bu Windy. Jadi tante tahu mama meninggal. Aurel menjebak Bu Windy. Ya tahulah Rel. Hanya tante gak pulang karena waktu itu kami sibuk. Dengan gelagapan Bu Windy pintar berdalih. Bukan karena hal lain kan, Tan? Hubungan tante sama mama baik-baik saja. Aurel menyelidik. Maksudnya apaan sih, Rel? Kami ini sama-sama pembisnis, sama-sama sibuk. Beberapa kali mama kamu sama papa kamu ke Kanada kok. Kita fan-fan aja. Entah kamu kok jadi kebawa pengaruh buruk si anak itu. Tante pinjam uang sedikit saja gak dikasih. Sinis Bu Windy. Bola matanya yang tak terlalu lebar itu mendelik tajam. Bagi aku, uang segitu tuh banyak banget, tante. Bukan sedikit. Dan kalau tante bilang itu sedikit, bisa dong dengan mudah tante dapatkan itu. Mungkin lelang kendaraan atau tas-tas branded tante. Bu Windy berdiri. Aurel, kamu keterlaluan. Kalau gak mau ngasih, ya udah, dasar pelit. Hotel ini, kalau harus dijelaskan, ini milik orang tua tante dan papa kamu. Harusnya tante dapat bagian. Selama ini tante ngalah. Aurel kaget, tapi dia tak bodoh. Maaf ya tante, kalau memang iya begitu, pastinya tante sudah punya bagian juga. Dan kalau ingin menggugat, harusnya sejak dulu, sejak mama dan papa masih ada, bukan sekarang. Aurel curiga, tante ini lagi bohong. Sengaja Aurel menyelidik untuk melihat ekspresi tantenya. Ih, malah ngawur. Sudahlah, tante mau pergi. Hati-hati aja kamu kena karma makan warisan orang. Dan kata-kata itu membuat jantung Aurel berdegup kencang. Marah, kesal, semuanya berbaur. Tante pergi. Permisi, dasar gak tahu terima kasih. Sungut Bu Windy kembali. Ia ancang-ancang pergi meninggalkan hotel. Kalau memang papa dapat perusahaan ini dari warisan, pasti opa dan oma sudah bagi rata. Apa tante Windy mengada-ngada saja? Kalau iya, mana mungkin ia baru kembali. Kenapa gak sejak dulu? Aku harus selidiki ke rumah oma dan opa dulu. Yang aneh, wajah mereka tak mirip. Katanya adik kakak. Itu yang aku bingung. Aurel berpikir kembali.
Dan uang 5 miliar buat apa? Suntikan dana apa lagi? Tante Windy kok jadi tukang tipu kayak gitu? Pikirnya lagi. Bu Aurel, seorang karyawan kantor mengagetkannya. Wit, ibu kenapa melamun? Ini berkas yang ibu minta. Wita memberikan laporan tamu bulan ini yang Aurel minta. Oh iya, makasih. Pah, gimana ini? Aurel gak mau kasih pinjam. Gimana nasib Asila? Bu Windy merengek di taksi pada suaminya. Mereka sedang bicara lewat telepon seluler. Gak tahu mah, papa juga gak bisa cairkan uang di kantor Juna sebanyak itu tanpa persetujuan Juna. Papa sudah coba dan sudah merayu staf keuangan. Tetep nihil. Pak Idris pun pusing. Pak, bunganya makin lama makin gede. Dulu kita pinjam cuma 3M, sekarang udah 5M aja. Duh, ruwet. Bu Windy makin kebingungan. Papa akan coba minta Arjuna tanda tangani persetujuan pencairan dana. Pasti dia akan kasih. Papa pikir sih di kantor dia gak seketat itu. Orang-orangnya juga gak gampang disogok. Apalagi bagian keuangan. Kembali Pak Idris dan Bu Windy dibuat pusing oleh hutang. Usut punya usut. Si rentenir malah ambil anak semata wayangnya untuk bekerja di bar. Keduanya bisa apa? Mereka tak mau disiksa. Bersambung.